dengan dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada bab yang terakhir ini, bab tahrimun nadhar ilal mar'atil ajnabiyati, berkenaan tentang aurat. Hadis yang akan kita hadis terakhir dari bab ini yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada bab an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ilal mar'ati. Tidaklah seorang laki-laki itu boleh melihat aurat laki-laki, biarpun itu anaknya sendiri, saudaranya sendiri. Walal mar'atu ilal mar'ati, dan juga tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan. Kalau laki dengan perempuan sudah jelas tidak boleh. Cuman kadang orang menduga kalau laki-laki dengan laki-laki, sama-sama laki-laki, menjadi boleh. Oh tidak, laki-laki tidak boleh melihat aurat. Bagi kita, mazhab kita adalah antara pusat dengan lutut. Jadi belajar itu yang terpenting adalah menyadari dan insyaf. Kita bukan menuruti hawa nafsu kita. Biarpun kita saat ini melakukan kesalahan, lalu kita belajar, ini artinya kesempatan kita untuk berubah, karena Allah kirim ilmu. Yang menjadi masalah adalah kadang kita dikuasai dengan hawa nafsu kita, kesombongan kita. Hanya karena itu menjadi kebiasaan kita, kebiasaan keluarga kita, kebiasaan masyarakat kita. Lalu kita anggap bahwasanya itu sudah menjadi biasa. Tidak begitu. Bahkan kita harus punya prinsip. Kalau kita masih melakukan kesalahan, lalu ada larangan, dan kita mendengar itu larangan, kita yakin itu larangan, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, hentikan kami dari keharaman tersebut. Tidak boleh kita cari pembenar. Selagi dikatakan tidak boleh, ya sudah. Kalau kita dosa, kita manusia tempat dosa, tinggal kita mohon ampun kepada Allah, dan berusaha perlahan demi perlahan. Ini masalah aurat. Kadang kita mandi bersama, ada orang mandi bersama di kamar mandi, kadang di lingkungan pesantren sekalipun kadang kurang perhatian masalah aurat. Padahal masalah aurat diulang-ulang dibaca. Kemarin kami ingatkan di kitab paling kecil dalam kitab fikih namanya Safinatun Najah dibahas. Belum lagi kitab yang lebih besar lagi, termasuk kitab hadis Riyadhus Shalihin dibahas lagi. Artinya pembahasan tentang aurat ini adalah pembahasan yang berulang-ulang. Hanya kadang yang membaca kita hanya mata kita, sama akal kita, hati kita tidak membacanya, maka menjadi sebab kita tidak bisa mengikuti petuah-petuah tersebut. Kita tidak bisa mendengar hal-hal yang seperti itu. Maka kita perlu ilmu insyaf. Kalaupun ternyata yang melakukan kesalahan adalah kita, ya tinggal kita berubah, gitu saja. Kalau tidak bisa berubah hari ini, minggu depan, bulan depan, yang penting jangan sampai kalau kita mendengar sebuah kebenaran hanya karena kebatilan itu menjadi kebiasaan kita, lalu kita tolak kebenaran, itulah hakikat kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga yang di hatinya ada kesombongan. Kesombongan termasuk kesombongan kepada syariat Nabi. Sudah dikatakan haram, malah mengatakan sana sini, muter sana, muter sini. Tidak. Selagi tidak boleh, sudah jangan. Mohon maaf, melihat aurat besar kadang. Kamar mandi bersama laki-laki dengan laki-laki. Kadang lingkungan pesantren, lingkungan ini. Maka dari itu, mari kita punya ilmu, kita ambil ilmu insyaf dulu, sadar. Kalau kita yang melakukan kesalahan, tinggal kita mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha. Jangan cari pembenar, jangan cari pembela. Nah ini. Kalau dengan insyaf, maka Allah akan tolong. Mungkin ada yang beralasan, saya fakir, jadi mandi saya di tempat yang terbuka, sungai yang bebas. Lalu bagaimana? Mintalah kepada ya Allah, aku tahu ini haram, tapi aku masih terjerumus. Kadang aku mandi ingin berusaha untuk menutup diri saya, akan tapi kadang tersingkap. Maka kami mohon berikan kepada aku ya Allah cara agar kami bisa menutup. Nanti diberi rezeki oleh Allah. Yang repot menyerah, malah melawan Allah, melawan kebenaran, ini yang tidak akan ditolong oleh Allah. Kita sedih. Mungkin kamar mandi kita, ya Allah kami fakir. Kami ingin punya kamar mandi yang tertutup rapi begitu ya Allah. Tapi belum bisa sehingga pintu yang pun kadang kebuka, kadang ini. Minta kepada Allah. Asalkan kita menyadari terlebih dahulu. Kalau itu adalah haram, maka Allah akan menolong. Yang repot adalah dianggap itu biasa. Tidak ditolong oleh Allah. Baik.
Wa la yufdir rajul ila rajuli fi thawbin wahidin. Ini termasuk kemarin kami sampaikan tata krama, kalaupun tidur hendaknya biarpun laki dengan laki, anak-anak kita yang sudah gede, wa abna wa ashrin, 10 tahun ke atas hendaknya dia bisa. Selimutnya sendiri-sendiri atau ranjangnya sendiri-sendiri. Tidak boleh satu selimut. Tidak boleh satu selimut. Ini akan pendidikan akhlak mulia dari Nabi. Walau tuftil mar'atu ila mar'ati fi thawbil wahidi. Perempuan dengan perempuan tidak boleh berselimut satu, biarpun itulah kakak adik. Kakak adik, biarpun itu ibu dan anak. Yang boleh seperti kami sebutkan kemarin, tidak ada aurat adalah suami istri. Suami istri tidak ada aurat. Selimut satu boleh, itu suami istri. Tapi selain itu nggak ada. Bapak anak orang lain, bapak anak atau ada auratnya. Kalau suami istri nggak ada aurat di situ. Ya, baik. Ini yang harus kita fahami. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, karena penjelasan panjang lebarnya tentang hal ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Intinya mari kita insyaf. Yang masih mandi di sungai misalnya, subhanallah, segar, asik sungai. Akan tapi buatlah tempat di sungai yang menutup, sehingga kalau kita mandi di sungai tersebut, kita melihat beberapa tempat itu ditutup pakai penutup begitu, sehingga kalau mandi di situ ya nyebur-nyebur nggak akan kelihatan. Bahkan kita melihat di sebuah pesantren pun juga berusaha untuk ditutup, bisa ditutup kiri kanannya, ditutup di atasnya. Jadi kalau anak mandi situ sudah aman, tidak ada yang lihat aurat dari orang luar pun. Di dalamnya dia menjaga, karena perempuan sama perempuan ya jangan sampai kebuka antara lutut dengan pusat. Kalau laki dengan laki sungai sama, jangan sampai buka antara lutut dengan pusat. Itu kalau kamar mandinya di sungai. Akan tapi bersita-citalah Anda semuanya. Semoga Anda jangan sampai Allah menguji kita dengan kekurangan, lalu kita melanggar Allah. Maka kami sampaikan, semelarat apapun diri kalian, semelarat apapun diri kita, usahakan bahwasanya kamar mandi anak perempuan, tempat tidur anak perempuan kita dengan anak laki-laki sudah dipisah. Yang tidak bisa saling melihat, terpisah dengan sesungguhnya. Semelarat apapun kita, upayakan kamar mandi anak-anak kita, buang air anak-anak kita adalah ada pintunya. Dahulukan ini, nanti lihat akan ada keberkahan semuanya. Dan pengurus masjid, tolong dahulukan masalah tempat toilet yang pakai pintu. Dan pisah antara laki dengan perempuan. Upayakan tertutup mereka kalau melakukan wudhu, wanita-wanita itu agar tidak terlihat. Ini adalah jihad besar. Cuman kadang subhanallah, yang ngurusi masjid adalah orang baik hati. Cuman dia kurang ilmu. Sehingga hadirlah masjid-masjid yang ternyata tidak ada toiletnya. Bahkan kalau ada toiletnya tidak ada pintunya. Subhanallah. Bahkan mungkin, mohon maaf, buang airnya adalah buang air dengan cara subhanallah. Sudah berdiri dalam keadaan dilihat kiri kanannya. Karena berdiri. Ada kan tempat buang air yang sambil berdiri itu tidak seharusnya ada di masjid-masjid yang demikian itu, karena itu akan terlihat kalau sama-sama buang air jejer begitu ngelirik ke kanan kirinya, dan memang kita tidak boleh melihat. Tapi kalau bisa seaman mungkin kalau kita ingin membuat kamar mandi untuk masjid, dan diperbanyak seperti itu. Bahkan kami sering sampaikan, kalau kamar mandi itu tidak rapi betul akan kebuka auratnya. Tapi kalau masjid nggak rapi, biarpun hanya dipatok 4, pojok kanan, pojok kiri, pojok belakang kanan, pojok lagi, kuarter 4 diniati masjid, jadi masjid, pahala itikafnya sama kok. Seperti itu. Baik.